Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطعما وينزل من السماء Oh, pau wa toma. Oh, pau wa toma. خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والأرض بأمره والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يضع الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Oke, suaranya bagus ya. Makronya juga lumayan, tapi ada panjang pendeknya kadang-kadang salah ya. Oke, nanti aja ya diperbaiki. Neo Padri. Judul apa ini? Pak Imam. Itu mutama lain bukan Pak? Nah, itu mutama silen atau itu mimi ya. Jadi mim mati kita bilang mim namanya itu mutama silen atau itu mimi. Karena lagi bilang aja itu pengen digendong babona. Padri. Itu min kopri nun ketemu dengan kop ya Pak ya? Iya, dia 4. Nun mati itu berapa? Kenapa ini? Oh, ini mati dengan apa berarti Iva bukan Pak? Nah, ini Eva. Nanti tolong ya dihafalkan ya ini. Sebenarnya kalau kita mempelajari tasbih ya nomor 1 itu hukum nun mati atau tanwin dulu. Nanti kesannya udah gampang ya. Nun mati, nun mati atau tanwin. Hukum dengan hukum ya hukumnya ada 5. 1 adalah idhar, 2 itu biluna, 3 itu bilaguna, 4 ikhlas, 5 idhar. Kemudian
menghafalkan hurufnya gampang. Idhar ada 6, hamzah, ha, ain, o. Itu biguna ada 4, yanmu, ya, nun, mim, wawu. Terus huruf bilaguna ada 2, tari, lam dengan ro. Lam dengan ro. Kemudian iklan, jumlah terus, ada teman-temannya. Ya. Selain itu adalah IPA. Ya. Yang paling banyak kan IPA, ada 15. Selain itu adalah IPA. Nanti rumusnya gitu cara menghafalnya. Kemudian hukum mim mati, yaitu iromus sama silen, mim mati ketemu dengan mim. Ya fasabawi, mim mati ketemu dengan ba. Selain itu idhar kapawi, mim mati ketemu selain dan ba. Udah, misalnya tinggal bab mat ya, atau bab rok kaptim, rok tarkik, dapat jalan kaptim dan tarkik ya, kol-kola, udah gampang, sananya ngintil ya. Tinggal nanti lebih tajam lagi mempelajari borib-borib Al-Quran, apa itu sakta dalam Al-Quran, ya, apa itu napol atau tasbih atau ismam, bela, takman, nah, Yusuf Kemet itu ya. Tadi diperlihatkan lagi yang untuk kita semua ya, selain Pak Irman juga ya, jadi lebih ditajamkan lagi dalam Al-Quran dan ilmu-ilmu tajwidnya. Terima kasih ya. Kemudian bagaimanakah Bapak Irman ketika Bapak Irman mau mengajar, apa Iya Pak. yang harus disiapkan? Silakan. NPP ya Pak. Ya, jadi dalam mempersiapkan pembelajaran itu guru harus mempunyai RPP ya Pak, yang mana RPP itu disusun sebelum kegiatan belajar mengajar. Adapun RPP yang saya jelaskan di sini adalah RPP PBL ya Pak ya, di mana yang pertama menjelaskan tentang identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, juga indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran, yang mana kompetensi KI, KD, IPK dan tujuan ini sudah saya sesuaikan sebelumnya ya Pak. Dan juga di sini kita mencakup tentang materi pembelajaran yang mana mencakup 4 dimensi. Yang pertama fakta, konsep, prosedur dan metakognitif, di mana fakta itu siswa dapat memahami tentang materi yang disampaikan. Kemudian konsep itu tema atau pengertian dari materi yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga prosedur, yaitu langkah-langkah dalam mempelajarinya. Dan yang terakhir metakognitif, di mana siswa di sana harus bisa menjelaskan tentang konsep tersebut atau materi tersebut. Adapun pendekatan atau metode yang dilakukan adalah pendekatan scientific learning (TPACK). Metodenya ceramah, pengamatan, tanya jawab, penugasan, diskusi dan presentasi. Media dan alat bahan pembelajaran, yaitu medianya PPT, video dan gambar. Alat yang digunakan laptop, proyektor dan speaker aktif, dan bahan ajarnya adalah LKPD. Sumber belajarnya yaitu mencakup buku LKS kelas 9, buku teks akidah akhlak kelas 9 yang sudah disiapkan oleh sekolah. Kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran, yang di mana ada 3 tahapan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan mencakup 4 poin. Yang pertama menyiapkan peserta. Jadi sebelum melakukan kegiatan belajar itu guru harus bisa menyiapkan peserta didik, misalnya dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM ataupun kelas kelas. Kemudian guru memeriksa kehadiran, yaitu mengabsen ya Pak ya. Dan yang selanjutnya itu menanya kepada siswa tentang kesiapan untuk belajar. Yang kemudian persepsi, yaitu guru meriksa pendidik ya dengan menanyakan kabar dan juga menginstruksikan bahwa misalnya ada protokol kesehatan yang harus diingat seperti itu. Yang kemudian penyampaian tujuan,
Jadi guru itu menjelaskan tujuan materi atau tujuan pembelajaran sebelum dimulai. Yang keempat itu diagnosa awal, diagnosa pengetahuan awal, seperti pretest seperti itu, Pak. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Di sini kita menampilkan sebuah gambar. Gambar tersebut bisa disajikan lewat PPT ataupun juga ada di dalam buku dalam FHTD juga. Jadi di sana siswa diharapkan bisa memecahkan masalah yang telah kita siapkan dan juga berani menanyakan dan berani berpendapat. Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini guru membuat kelompok kecil heterogen berdasarkan tempat duduknya. Kemudian dibagi dengan kelompok-kelompok kecil yang mana penugasannya yaitu untuk mengerjakan LKPD dan berdiskusi mengatasi masalahnya. Kemudian guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi guru di sini harus secara serta-merta terjun ke lapangan ya, dan membimbing peserta didiknya. Kemudian mengevaluasi dan menganalisis. Di sini guru juga harus bisa menjelaskan tentang materi ataupun penguatan materi kepada peserta didik ya Pak. Yang terakhir adalah kegiatan penutup yaitu refleksi. Di sini bisa berupa tanya jawab ataupun post test ya. Kemudian penyimpulan di sini bisa disimpulkan oleh guru ataupun juga bisa sama-sama dengan murid. Kemudian tindak lanjutnya adalah guru menginformasikan materi selanjutnya kepada peserta didik supaya pertemuan yang akan datang siswa sedikitnya bisa memahami tentang materi yang akan disampaikan. Dan poin terakhir adalah setelah kegiatan belajar mengajar harus ditutup dengan bacaan doa. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, ini perlu menjadi perhatian nampaknya bagi kita semua nih. Apalagi sudah tadi ada penjelasan, ada Gorib, ada Tasil, ada Ismam dan segala macamnya. Mungkin bagi yang masih asing untuk Bapak dan Ibu, kata Pak dosen tadi ya kita pelajarilah gitu ya. Walaupun nanti sudah selesai PPG gitu, jangan menganggap PPG ini adalah pembelajaran terakhir Bapak Ibu untuk menjadi guru yang profesional. Dan ini adalah hanya gerbang awal Bapak dan Ibu. Untuk itu pengembangan dirinya yang paling penting gitu. Terima kasih untuk Pak Irman. Pak Irman, selanjutnya kita dalam pembelajaran abad 21 ini ada yang disebut dengan pembelajaran yang mengandung 5M. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai hal ini? Dipersilahkan. Pak, dari dalam menghadapi era pendidikan di abad 21 ini ya Pak, seorang guru harus juga mempunyai refleksi yang tepat dalam mengatasi sebuah masalah di sekolah, apalagi menghadapi siswa-siswa yang beraneka ragam. Untuk itu 5M yang dimaksud tadi mungkin itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikannya Pak, seperti itu. Bisa lebih jauh menjelaskannya Bapak? Ya Pak, jadi di sini siswa bukan hanya tentang yang tadi dijelaskan, bukan hanya tentang menyimak saja ya Pak, bukan hanya mendengar arahan kita dengan ceramah misalnya tadi. Jadi misalnya kan kalau siswa sekarang itu kebanyakan generasi alpha dan Z ya Pak, generasi yang dekat dengan gadget dan juga teknologi, yang dimana kita harus bisa menyesuaikannya. Misalnya dengan mengamati dan menanya bisa kita tampilkan dengan yang tadi Pak, dengan adanya gambar di PPT, kemudian siswa harus menanya gitu, mengumpulkan pertanyaan yang mana harus juga dijawab langsung oleh siswa, bisa oleh kita juga bisa. Kemudian mengumpulkan informasi ya, bisa juga di dalam PPT itu ada videonya ya Pak. Video di sana berupa misalnya video tentang masalah remaja ataupun kodar. Di sana mungkin ada banyak pertanyaan, jadi siswa harus misalnya dengan cara berdiskusi siswa menyusun pertanyaan.
dan kemudian mengemukakan masalah-masalah yang ada dan mengkomunikasikan. Jadi di sini siswa diharapkan bisa belajar untuk tampil di depan umum ya Pak, dengan presentasi misalnya seperti itu. Nah, karena kalau misalnya dengan metode-metode yang kurang menyenangkan, misalnya dengan hanya mendengarkan ataupun dengan duduk manis, siswa tidak aktif ketika di kelas. Jadi di dalam M ini siswa harus aktif di dalam kelas ya Pak, seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari saya Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Irman. Untuk selanjutnya dipersilakan ke Pak dosen kembali Bapak. Oke, terima kasih Bapak Guru Mamat dan Bapak Irman sebagai peserta ujian komprehensif. Ya. Dan silakan kalau begitu langsung ditutup aja Pak Irman. Ya, Pak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Juga terima kasih untuk semua ilmunya, semua motivasinya, dan semua arahannya dari Bapak dosen, Bapak Mahfud, dan juga Bapak Among, Bapak Mamat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.